Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kaum merkantilisme. Anggota kelompok kami terdiri dari Aulia Mayradita NIM 2019-002, saya Ivenda Septania Nurubetmoko NIM 2019-004, dan Laila Lukna NIM 2019-009. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian pemikiran kaum merkantilis. Yang kedua, latar belakang terbentuknya kaum merkantilis. Dan yang ketiga adalah tokoh-tokoh kaum merkantilis. Istilah dan pemahaman. Istilah merkantilisme berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Paham merkantilisme. Setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Karena bagi penganut merkantilisme, sumber kekayaan negara adalah dari perdagangan luar negeri. Latar belakang terbentuknya merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Menurut Lahaye, paham merkantilisme banyak dianut di negara-negara Eropa pada abad ke-16, antara lain Portugis dan Belanda. Mereka tidak melakukan tetapi hanya berdagang dengan sesama sampai Hindia Belanda. Diketahui tujuan negara-negara Eropa pada awalnya adalah memperebutkan rempah-rempah Eropa. Tetapi untuk berdagangnya jalur tersebut, akhirnya mereka menjajah Eropa. Hal ini yang menciptakan kebencian rakyat Indonesia terhadap sistem ekonomi bangsa Eropa. Tokoh-tokoh kaum merkantilis. Berikut adalah beberapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemikiran ekonomi kaum merkantilis. Yang pertama ada Jean Bodin pada tahun 1530 sampai dengan tahun 1596. Yang kedua ada David Hume pada tahun 1711 sampai dengan 1776. Dan yang terakhir ada Thomas Mann pada tahun 1571 sampai dengan 1641. John Bodin sebagai seorang ilmuwan berbahasa Perancis yang dapat dikatakan sebagai orang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Menurutnya, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga barang-barang. Selain itu, kenaikan harga-harga barang juga dapat disebabkan oleh praktik monopoli dan pola hidup mewah dari kaum bangsawan dan raja. Réponse aux paradoxes de Malestroit dikemukakan oleh Bodin. Naiknya harga-harga barang secara umum disebabkan oleh 5 faktor, yaitu yang pertama, bertambahnya logam mulia seperti perak dan emas. Dan yang kedua, praktek monopoli yang dilakukan oleh dunia swasta maupun peran negara. Yang ketiga, jumlah barang di dalam negeri menjadi langka oleh karena sebagian hasil produksi diekspor. Yang keempat, pola hidup mewah kalangan bangsawan dan raja-raja. Yang kelima, menurunnya nilai mata uang logam karena isi karat yang terkandung di dalamnya dikurangi atau dipermainkan. Teori ini mencerminkan kebutuhan negara nasional yang sedang tumbuh akan kekuasaan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan menciptakan kemakmuran bagi setiap rakyatnya. Menanggapi perilaku mewah-mewahan yang dilakukan oleh para kaum bangsawan, John Bodin menekankan apabila jumlah cadangan yang berupa persediaan emas tersebut lebih baik disimpan terlebih dahulu dan pengeluaran dilakukan secara hemat dan berhati-hati yang akan berujung pada terkendalinya inflasi. Teori John Bodin tentang nilai uang dinilai sangat maju. Maka dari itu, dalam selang waktu sekitar setengah abad, Irving Fisher menggunakan sebagai dasar teori yakni teori kuantitas uang. Tokoh selanjutnya yakni Thomas Mann. Mann merupakan anggota kelompok ekonomi pedagang Inggris pada abad ke-17. Lebih dikenal sebagai kaum merkantilis yang paling terkenal dan paling dihormati. Terdapat karya besar yang disusun Mann antara lain A Discourse of Trade from England and to the East Indies tahun 1621 dan English Treasure by Foreign Trade or The
balance of our foreign trade is the rule of our treasure, tahun 1664. Secara garis besar, menurut Mon, untuk meningkatkan kekayaan negara, cara yang biasa dilakukan adalah melalui perdagangan. Dia berpedoman bahwa nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dibandingkan dengan yang diimpor oleh negara tersebut. Menurutnya, perdagangan masih tetap akan menguntungkan sekalipun tidak memiliki emas dan perak, dengan cara melakukan transaksi pembayaran lewat bank, di mana yang digunakan sebagai jaminan kredit adalah komoditi yang sedang diperjualbelikan. Suatu negara yang memiliki terlalu banyak uang justru tidak baik karena dapat menaikkan harga. Dan meskipun kenaikan tersebut akan meningkatkan pendapatan para pengusaha, namun kenaikan tersebut secara umum langsung merugikan dan mengurangi volume perdagangan. Karena harga yang tinggi akan dapat mengurangi konsumsi dan permintaan. David Hume sangat memperhatikan faktor keadilan dan beranggapan bahwa ketidakadilan akan memperlemah suatu negara. Setiap warga negara harus menikmati hasil kerjanya sesuai dengan kesempatan yang diperolehnya. Jika tidak terjadi keadilan, maka kekayaan yang dimiliki oleh kaum kaya akan didistribusikan lagi bagi kaum miskin. Dengan cara itu, maka dapat terlaksananya keadilan yang diinginkan oleh Hume tersebut. Teori Hume yang terkenal yaitu Price-Space Flow Mechanics. David Hume menyajikan deskripsi lengkap tentang keterkaitan antara neraca perdagangan suatu negara, jumlah uang, dan tingkat harga umum. Kebijakan merkantilisme di beberapa negara. Yang pertama ada kebijakan merkantilisme di Perancis. Logam mulia tidak boleh diekspor. Kemudian imigrasi, yaitu masuknya tenaga kerja di Perancis diperbolehkan. Kemudian keluarga-keluarga yang mempunyai anak banyak memperoleh bantuan dari pemerintah. Emigrasi, memperketat arus penduduk meninggalkan Perancis. Dan yang terakhir adalah kebijakan tenaga kerja dengan tingkat upah yang rendah dan membantu industri-industri baru. Yang kedua ada kebijakan merkantilisme di Inggris. Yang pertama ada kredit timbal beli. Kemudian ada perjanjian angkutan. Barang-barang yang masuk ke Inggris harus dibawa oleh kapal-kapal penjual barang atau oleh kapal Inggris sendiri. Yang ketiga ada perjanjian bilateral antar Inggris dengan negeri-negeri lain yang sifatnya lebih menguntungkan Inggris. Dan yang terakhir proteksi terhadap industri pertanian dan juga peternakan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam teori merkantilis, suatu negara akan makmur dan kuat apabila ekspor lebih besar daripada impor. Pada saat itu, logam mulia digunakan sebagai alat pembayaran sehingga disimpulkan negara yang memiliki banyak logam mulia akan menjadi makmur dan juga kuat. Namun hal ini mendapat kritikan dari David Hume, di mana pada dasarnya seperti yang kita ketahui, semakin banyak logam mulia maka sama halnya dengan jumlah uang yang beredar tinggi. Jika uang yang beredar tinggi, sedangkan jumlah produksi tetap, maka akan terjadi inflasi dan kenaikan harga. Kenaikan harga di dalam negeri dapat menaikkan harga barang-barang ekspor, yang mengakibatkan kuantitas ekspor akan menurun. Selain itu, dengan adanya inflasi menjadikan harga barang impor menjadi rendah dan akan menyebabkan impor lebih besar daripada ekspor. Dan pada akhirnya logam mulia akan menurun dan membiayai impor. Dengan berkurangnya logam mulia ini menyebabkan negara menjadi miskin. Dan dengan pendapat David Hume, teori praklasik merkantilisme menjadi tidak relevan. Maka dari itu muncullah teori klasik atau absolute advantage dari Adam Smith. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.